Saya ingin sampaikan, Nana, kalau mau tahu rasanya bagaimana kawin, ya kawin dulu. Itu ya, dulu saya ingin sampaikan. Kawin apa Rocky nikah? harus kawin dulu baru bisa tahu rasanya kawin. Tadi kan Rocky bilang begitu. Nah, yang kedua ingin saya sampaikan, Rocky ini kan selalu berpersepsi seolah-olah dia paling pinter, paling bener, dan paling Ini Mas Jokowi apa bahas gue? Gini, Nana, Oke, tahu nggak, Nana? Kalau di zaman Soeharto, orang seperti Rocky itu udah hilang, orang seperti Ferry itu udah hilang, udah nggak ada. Tapi di era Jokowi, Rocky ini mencaci maki Jokowi tenang-tenang. Ya karena bukan era Soeharto. Tadi ngomong juga Jokowi santai-santai aja gitu. Itu kenapa? Karena memang demokrasi kita ini sekarang sudah kebablasan. Orang sudah merasa dirinya paling benar, paling pinter, dan paling bersih. Cobalah ya berkaca kepada diri sendiri dulu, gitu ya. Apakah ini udah bener gitu loh, Rob? Anggota DPR dari Partai Nasdem, Irma Suryani, kembali berdebat dengan Rocky Gerung menggunakan logika tumpul dan narasi murahan ala Irma Suryani. Irma mengatakan bahwa Rocky Gerung dan Ferry Amsari sudah hilang bila pemerintahan yang berkuasa saat ini adalah rezim Soeharto. Lantaran sikap kritis Rocky Gerung yang selalu mengkritik kekuasaan, Irma juga menambahkan bahwa Rocky Gerung adalah orang yang penuh caci maki dan selalu merasa paling pintar sendiri. Pak Jokowi itu berhasil memborgol teroris yang namanya Syahganda Nainggolan. Pak Jokowi berhasil memborgol koruptor yang namanya Jumhur Hidayat. Pak Jokowi berhasil memborgol penggelap pajak yang namanya Anton Permana. Tapi bohong. Semuanya adalah pekerja demokrasi itu. Jadi bagaimana mungkin borgol itu menjadi tanda dari demokrasi itu? Namun Rocky Gerung langsung membayar lunas pernyataan konyol dari Irma Suryani dengan mengatakan bahwa aktivis seperti Syahganda Nainggolan dan juga Jumhur Hidayat diborgol dan dijebloskan ke dalam jeruji besi pada masa pemerintahan Joko Widodo. Bung Rocky nggak tahu ya kalau mereka sebenarnya nggak konsisten. Siapa? Gerindra nggak konsisten. kan Anda kan dukung dia, mereka mati-matian. Nah, sekarang saya tidak mendukung Gerindra. Kan tahu gimana tuh. saya mendukung Gerindra? Nah terus dukung siapa? Saya dukung diri saya sendiri, saya dukung pikiran saya. Gini saya terangin ya. Prabowo kemarin. Gimana mau dukung Oke, saya terangin pikiran ya. Anda? Karena Anda itu kan saya bukan siapa-siapa. Karena itu saya terangin, karena saya memang bukan siapa-siapa. Justru karena itu saya tidak mendukung siapa-siapa, karena saya bukan siapa-siapa itu. Enggak bisa begitu. Posisinya Anda mendukung Gerindra. Sekarang saya terangin Publik ya. di seluruh Indonesia tahu. Sekarang Jadi nggak bisa juga Anda katakan bahwa Anda mendukung diri Anda sendiri. Anda bukan siapa-siapa. Sekarang saya mau akui itu setelah keterangan saya, dengar dulu ya. Saya mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi karena saya nggak setuju Jokowi versus Prabowo. Jadi dari awal posisi etis saya adalah tidak terhadap dua ini karena tidak cukup buat demokrasi. Poin itu pertama dulu ya. Karena itu saya beroposisi itu. Saya beroposisi pada Jokowi dengan dasar membatalkan kedunguan. Prabowo beroposisi dengan maksud memperoleh kekuasaan. Lain motifnya. Jadi saya nggak mendukung Gerindra. Bagaimana caranya coba? Kalau dari awal saya tidak ingin dua-duanya. Gimana? Saya ingin sampaikan kepada Anda. Apa? Anda bicara, Anda beroposisi karena kedunguan. Memangnya Anda pikir Anda lebih pintar dari Jokowi? Anda Jauh lebih dungu dari Jokowi. Bahkan Anda lebih dungu dari orang yang paling dungu di Indonesia. Baik, ditahan dulu. Sosok anggota DPR, Irma Suryani, mendapati sorotan dari para netizen ketika mengeluarkan kata-kata kasar saat berdebat dengan Rocky Gerung. Ia bahkan berkata, akademisi Rocky Gerung adalah orang yang paling dungu di antara orang yang paling dungu di Indonesia. Orang ini dipenjara. Kenapa? Karena memberikan diskursus politik kepada mahasiswa yang buruk dan kemudian memecah belah umat. Saya sebagai muslim gak terima juga dia melakukan itu kepada orang-orang ya, umat-umat yang menurut saya, mohon maaf, mungkin tidak paham dengan seluruh niat busuk orang ini terhadap agama Islam. Orang ini mengaku akademisi, kemudian juga mengaku sebagai profesor. Seneng banget disebut profesor.
Padahal dia bukan profesor, cuman S1 doang. Kemudian yang ketiga, dia juga mengaku sebagai dosen. Adik-adik semua kan mahasiswa ya. Jadi saya pikir kalau kalimat yang dilontarkan oleh seorang pendidik ya yang mengaku ngajar di banyak universitas, nggak pantas ngomong seperti itu. Karena itu mengajarkan kebodohan politik. Bukan memberikan diskursus politik kepada mahasiswanya yang baik, justru malah membuat mahasiswa Indonesia kalau ditangani oleh orang satu ini akan menjadi brutal. Nggak heran saya kalau itu bisa keluar dari mulut seorang Rocky Gerung, saya nggak heran. Kenapa saya nggak heran? Bayangkan, saya nggak tahu agamanya apa ya, karena dia nggak percaya dengan kitab suci. Kalau orang yang nggak percaya dengan kitab suci, artinya dia nggak percaya dengan agama. Kalau dia nggak percaya agama, kemudian dia pakai peci, kemudian mengutip-ngutip ayat-ayat suci Al-Quran, menurut saya itu memecah belah bangsa, memecah belah umat. Karena apa? Karena yang dikutip itu bukan untuk diimani. Al-Quran itu bukan diimani oleh Rocky Gerung, tapi dipakai alat untuk berdebat. Sosok politisi Irma Suryani bahkan sering terbawa emosi dan sentimen ketika berdebat dengan Rocky Gerung. Inilah pentingnya kedewasaan berpolitik untuk para politisi. Berdebatlah dengan argumen, bukan dengan sentimen. Mungkin ini akibat dari seringnya politisi Nasdem ini kalah di dalam perdebatan argumen dengan Rocky Gerung. Berpendapat bahwa ini akan bagus, normal saja bagi saya. Jadi nggak usah juga membodoh-bodohin orang, Bu. Apalagi anak muda gitu loh, kasihan. Mohon maaf Pak, Ya. Bapak juga di setiap tempat, Bapak juga kadang-kadang juga bicara orang bodoh. Bukan, saya Teman nggak pernah Bapak apalagi yang namanya Rocky Gerung itu sudah dungu, tolol, bangsat, tapi goblok, sebut- itu sudah dungu, tolol, bangsat, tapi goblok, sebut- itu semua Bapak omongin, mereka omongin. Kan itu teman Bapak juga. Ya teman saya, jangan saya dong. Iya sama Ya, aja. apa hubungannya? Kalau saya bilang tadi, Anak Anda muda bodoh-bodohin, ya ampun. Lu nggak ada. Pengen nangis saya tadi melihat. kalau Bapak mau nangis silahkan nangis. Apa Bukan. urusannya Bapak Kan mau belum nangis? tentu ibu lebih pintar dari dia. Kalau ngomong cuma sama cecunguk di bawah, kasih kasih laporan, mau Anda kirim kemana juga nggak bakal selesai. Makanya nggak selesai. Kalau Anda suruh tadi ngomong itu udah bagus, suruh orang daerah yang ini yang bikin. Tai kucing orang ngasih kucing, orang ngasih kucing, orang tai kucing orang nggak selesai sampai sekarang kok. Iya kan? Memang program itu bagus, tapi bukan Anies yang bikin, SBY yang pertama bikin. Dilanjutin sama Anies. Nah kalau sekarang dilanjutin dengan Gibran, tapi Gibrannya sendiri turun, acungin jempol. Bukan malah bilang Anda turun pindah ke belakang. Di mana otak Anda mikir? Tidak bisa dipungkiri, perdebatan Irma Chaniago dan Rocky Gerung sudah berlangsung sejak lama. Namun sepertinya anggota DPR ini masih terus menyimpan ketidaksukaannya terhadap Rocky Gerung. Bahkan ketika Rocky Gerung tidak ada di dalam perdebatan, Irma Chaniago tetap mengeluarkan kata-kata kotor pada Rocky Gerung di forum ILC. Ini badut kok dipelihara di sini. Mana ada Nasdem mencalonkan Anies dengan Ahok? Dia nggak tahu saya bikin thought Coba dong. eksperimen di kepala tuh. Ini forum ILC ini ditonton oleh orang se-Indonesia. Jangan lagi disebut-sebut lagi beliau mengatakan tempat ngibul gitu loh. Membuat ILC ini terdegradasi loh. Males jadinya datang ke ILC ini kalau ada orang ini. Susah. Sorry Pak Arni. Ya jangan. Jadi dia sebut saya badut. Dan cara melayani bullying semacam itu adalah dengan tepuk tangan aja. Yes. Karena dia berusaha larang saya membuat thought eksperimen, bikin asumsi di kepala sebagai hipotesis untuk menguji ini bullyingnya ini motifnya apa. Karena itu saya ujikan, seandainya Anies dipasangkan dengan Ahok, saya pakai kata tadi seandainya, badut nggak mungkin pakai seandainya tuh. Jadi itu tadi reaksi seorang badut.
Anda nggak paham logik di dalam. Ya. Nah, cara menghormati badut adalah dengan mentertawakannya. Kalian tadi barusan menghormati. Sosok anggota DPR, Irma Suryani, mendapati sorotan dari para netizen ketika mengeluarkan kata-kata kasar saat berdebat dengan Rocky Gerung. Mungkin ini akibat dari seringnya politisi Nasdem ini kalah di dalam perdebatan argumen dengan Rocky Gerung. Bahkan Irma Chaniago sampai dibuat malu dalam debat oleh Rocky Gerung akibat selalu membela penguasa dengan membabi buta. Saya nggak mau bicara kalau saya nggak paham. Contoh misalnya, ketika misalnya si presiden akal sesat itu selalu ya mencaci maki Jokowi misalnya begitu. Saya pernah ngomong berkali-kali, kan sama abang juga pernah. Saya tanya kok sama beliau, kenapa sih nggak dijawab? Kan gitu. Saya selalu jawab orang-orang yang mungkin salah pikir ya. Salah pikir tuh karena selama ini dijejelin dengan presiden akal sesat, menyesatkan pikiran anak-anak bangsa ini dengan omongan tolol, dungu, goblok, bajingan tolol, bangsa tuh yang dijejeli ke anak-anak Gen Z kita. Chaniago, dan saya tahu beberapa Chaniago di Republik ini. Tapi saya bisa bedakan mana Chaniago yang punya otak, mana Chaniago yang jadi buzzer, mana Chaniago yang kerjanya marah-marah doang.